Pak Giri sempat nge-mention mengenai IoT ya, Internet of Things. Sebenarnya apa sih Pak Internet of Things itu dan kaitannya dengan teknik elektro ini? Kalau bilang baca elitnya gitu kan. Kelompok elit begitu ya. Kelompok elit mereka. Kenapa saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, narasumber dari program studi teknik elektro. Beliau adalah ketua jurusan teknik elektro. Selamat datang Bapak Giri Basuki Putra MT. Terima kasih juga Bapak sudah hadir di studio podcastnya UBB. Nah, kali ini kita akan membahas lebih banyak sebenarnya mengenai teknik elektro, namun tidak sampai spesifik sekali. Jadi kita memiliki tema hari ini, Bapak. Tema hari ini yaitu mengenai peluang dan tantangan teknik elektro di era revolusi industri 4.0 dan IoT atau Internet of Things. Nanti mungkin Pak Giri akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan hal-hal tersebut begitu Pak Giri. Nah, sebelum ke sana karena pendengar kita juga kan kemungkinan besar itu merupakan calon-calon mahasiswa yang sebenarnya tertarik kuliah di jurusan teknik elektro. Nah, boleh diklarifikasi sebenarnya elektro dan kelistrikan itu beda tidak sih Pak? Apakah memang sama begitu? Silakan Pak Giri. Baik, sebenarnya kan kelistrikan itu kan bagian dari elektro. Jadi kan dianggap elektro itu induknya, ada cabang-cabangnya. Makanya kalau dulu itu di zaman kita kuliah itu elektro itu dibagi dua, arus lemah sama arus kuat. Jadi arus lemah itu belajar tentang elektronika, kontrol. Nah, sedangkan di arus kuat itu belajar tentang listriknya. Nah, cuman sekarang kan semakin berkembang, mereka udah bisa sekarang. Kadang nyebut teknik tenaga listrik sama elektronika sama kontrol, atau bahkan sekarang teknologi informasi pun sudah dimasuk di bagian elektro. Nah, jadi kalau dibilang kelistrikan sama elektro, ya kelistrikan itu bagian dari elektro. Orang elektro itu pasti belajar tentang listrik. Ya, tapi begitu dia masuk konsentrasi, jadi kita di elektro nih UBB ada 2 konsentrasi. Ada teknik tenaga listrik sama 2 EKT. Elektronika terapan. Nah, jadi intinya kan di EKT kita akan belajar tentang kontrol, telekomunikasi, elektronika, sama ada tentang IT-nya. Nah, tapi biasanya fokusnya tuh di kontrol sama elektronika. Nah, sedangkan di TTL itu benar-benar belajar tentang listrik, tentang sistem pembangkit listrik, energi baru terbarukan. Nah, sekarang kita punya mata kuliah pengembangan sistem energi di kepulauan. Wah, itu diampu oleh Pak Wari. Jadi fokus kita kan karena bagaimana kelistrikan kan lagi booming nih Bu. Mobil listrik, motor listrik. Sekarang kan pesawat pun sudah dibikin pesawat listrik. Sudah ada. Nah, artinya itu perusahaan Israel udah bikin pesawat listrik, cuman masih baru 8-9 penumpang. Karena permasalahan itu adalah di baterainya. Nah, apalagi Tesla itu sekarang Value perusahaan itu nomor 1 di dunia. Itu Toyota, Honda, Suzuki itu kalah. Jadi Value nilai perusahaannya kita bicara nilai value ya. Nah, makanya sekarang kalau peluang di kelistrikan itu sangat banyak sekali. Orang sekarang udah ngomong EBT, energi baru terbarukan. Mobil listrik itu peluangnya banyak sekali, Bu. Makanya kan kalau misalnya di dunia, terutama di Eropa, itu sekarang mobil baru penduduknya 50% itu udah mobil listrik mereka beli. Tidak ada lagi mobil konvensional. Targetnya di 2040 atau 2045 itu sudah 100% mobil listrik. Keren ya makanya Pak kalau Giri. Misalnya belajar TTL luar biasa Bu. Betul. Kalau belajar listrikannya gitu kan. Nah, tapi supporting dari elektronikanya apa Bu? Ya sekarang orang udah ngomong mobil autonomous, mobil tanpa pengemudi. Iya betul. Kan udah ilmu elektronikanya, ilmu kontrolnya, ilmu IT-nya udah masuk di situ semua. Iya, menarik sekali Pak Giri. Nah, tadi saya sebenarnya menarik dengan apa yang disampaikan Pak Giri terkait dengan ada mata kuliah yang listrik di kepulauan. Nah, sebenarnya tantangannya seperti apa ya Pak Giri? Apalagi ini hubungannya dengan program studi teknik elektro yang notabene berada di provinsi kepulauan begitu. Silakan Pak Giri. Kadang kan gini Bu, kadang kan untuk di kepulauan, kita kan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Sama kita juga berada di provinsi yang kepulauan. Di pulau kita ada 748 pulau di Bangka Belitung ya. Dan yang berpenghuni ada berapa?
sehingga tantangan untuk untuk memastikan bahwa listrik itu ada di pulau tersebut kan itu luar biasa. Tidak mungkin PLN narik kabel gitu kan. Nah, makanya paling mungkin itu adalah menggunakan EBT. Tapi kebanyakan biasanya pakai solar panel. Oke. Nah, begitu dipasangkan, kadang habis masang jalan itu bagaimana perawatannya. Ketika kerusakan siapa yang ini masuk kita kan. Jadi bagaimana anak teknik elektro bisa punya peran di situ kita sebagai teknik elektro. Iya. Nah, kadang-kadang ya emang kalau di solar panel kan emang ahlinya tuh mungkin Pak Wari, Pak Asma. Nah, boleh ngobrol sama mereka lebih lanjut. Iya, boleh lah nanti ya kapan-kapan diundang lagi ya begitu. Karena karena kalau Pak Wari itu benar-benar fokusnya di solar panel. Oke, menarik. Tadi kita berbicara mengenai kelistrikan ya, ini Pak Giri. Nah, sebenarnya belajar tentang listrik atau bermain dengan listrik tanda kutip ya, begitu. Sebenarnya itu berbahaya tidak sih? Dan titik keseruannya itu seperti apa begitu? Silakan Pak Giri. Sebenarnya serunya gini Bu, artinya kan kalau kita bicara tentang listrik, yang paling mudah itu kan adalah instalasi rumah. Karena kan rumah pun udah dianggap harus ada sertifikat layaknya, baru bisa dipasang instalasi. Kadang orang kan nganggap remeh, tapi begitu terjadi konsleting segala macam, baru istilahnya kan menyalakan. Karena begitu instalasi listrik yang salah akan bisa terjadi kebakaran karena konsleting, atau bahkan menyebabkan terjadi pemborosan daya atau daya yang tidak hemat, artinya banyak yang terbuang percuma. Nah, makanya dibilang bahaya kalau kita tahu caranya. Insya Allah tidak bahaya. Makanya kalau kita lihat orang-orang sampai manjat, asal ganti kabel lagi on gitu kan. Saya kan pernah punya teman yang orang instalasi, ya nggak masalah. Jadi ganti kabel lagi nyala pun kita pun masih ngeri kan. Lagi nyala ganti aja MCB-nya gitu ya. Nggak ada masalah. Mereka udah tahu gimana caranya. Nah, cuman kadang teknik seperti itu kan harus pengalaman. Kalau kita bilang bahaya, ya kita misalnya kecelakaan akibat listrik kan nggak banyak loh sebenarnya. Kebakaran akibat listrik banyak. Nah, makanya kalau di elektro tuh belajarnya kan emang belajarnya tuh instalasi listrik, sistem pembangkit listrik. Bagaimana sih instalasi yang baik sehingga daya itu tidak terbuang begitu banyak, efisiensi daya itu meningkat. Jadi kan bagaimana menyalurkan daya dari pembangkit sampai ke pelanggan. Itu efisiensinya. Kan nggak mungkin nih masuk daya nih 1 megawatt nih dari pembangkit. Sampai itu mungkin nggak 1 megawatt. Bisa sampai 900 ada daya yang terbuang. Karena kan panjangnya jarak gitu Bu. Nah, tapi kan bagaimana teknik elektro membuat daya itu menjadi stabil, terus tidak ada turun naik kayak gitu kan. Nah itu asiknya di situ kalau orang listrik ya. Iya betul. Menarik ya Pak Giri ya. Kan kayak tambah sekarang udah ada kayak energi baru terbarukan, bagaimana dengan efisiensinya, bagaimana sih kalau sekarang kita TA-nya tuh udah banyak anak-anak menghitung bagaimana sih perhitungan kalau pakai PLTS dibandingkan pakai yang PLN. Jadi mereka menghitung investasinya, investasi PLTS kan mahal. Tapi dihitung, ternyata setelah 15 tahun malah menguntungkan. Karena tidak perlu lagi bayar PLN. Nah, mereka menghitung simulasinya, dayanya dibutuhkan berapa. Boleh sedikit dimention Bapak, tadi kan Pak Giri sudah beberapa kali menunjukkan atau menyatakan mengenai energi baru terbarukan. Sebenarnya energi baru terbarukan itu apa saja sih Pak Giri? Mungkin ada beberapa calon mahasiswa yang tertarik juga terkait hal tersebut. Kalau energi baru terbarukan kan artinya energi itu tersedia dengan gratis Bu. Pertama angin, itu kan angin gratis, kita nggak perlu beli. Air, tenaga surya yang paling jelas, yang paling banyak digunakan adalah tenaga surya. Panas bumi, ya kan. Terus sekarang orang pakai gelombang laut, ada yang terbaru itu gelombang laut, sama yang disebutkan biodiesel yang dari sawit itu. Makanya kenapa sekarang itu kan sawit itu mulai naik harganya, karena ada tujuan pemerintah itu menuju biodieselnya udah sampai B100. Jadi kan kalau udah biodiesel 100 kan berarti dari sawit semua. Nah, jadi kalau energi baru terbarukan emang kayak kita pertama investnya mahal Bu. Investnya mahal, cuman emang listrik yang ekspor lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Yang lebih mudah diimplementasikan baik itu misalnya di Kepulauan Bangka Belitung ataupun di Indonesia selain dari solar ya sudah sering digunakan ya Pak ya, kayak gitu, tata surya maksudnya ya, cahaya matahari gitu kan. Nah, selain dari itu yang mudah diimplementasikan sebenarnya di Indonesia itu sendiri maupun di Kepulauan Bangka Belitung itu yang energi terbarukan yang jenis apa Pak? Kalau di kita itu PLTS kebanyakannya ya. Kalau angin masih di pesisir pantai ini kan terbatas karena anginnya ada batas waktu kecepatannya. Iya betul. Terus yang paling lagi booming itu thorium Bu. Masih hangat ya Pak kayaknya ya. Masih hangat ya. Kan tambah ada berita bahwa kita menjadi
wilayah yang bisa dibangun PLTN. Betul. Pulau Bangka sama Pulau Kalimantan. Betul, saya sudah nonton beritanya tuh Pak di Jadi TV. kan pas dari PT Torkon itu datang ke UBB kan, dia bilang dia kan akan bangun pakai via kapal di laut. Karena kenapa mereka pilih Bangka? Karena sumber dayanya ada di sini, thorium. Tidak terbatas. Oke. Dan butuh tenaga kerja itu hampir sekitar 5.000 sampai 10.000 orang. Oke, menarik ya. Kayaknya itu, butuh satu sesi langsung kayaknya ya itu khusus untuk berbicara mengenai energi baru terbarukan ya Pak ya. Kalau bicara Torkon itu kan, kalau nuklir kan dianggap energi baru terbarukan kan. Cuman orang ngeri dalam tanda kutip bahayanya. Begitu Chernobyl, begitu Fukushima gitu kan. Nah, tapi kita anggap kecelakaan akibat PLTN sekarang kan udah semakin tinggi awareness-nya, Bu. Malah orang bilang lebih enak PLTN kalau di luar itu kan, karena yang ngawasin banyak. Yang ngawasin dunia internasional, ada badannya khusus, jadi nggak sembarangan yang bisa ngisal. Begitu terpasang itu yang ngawasin banyak sekali, Bu. Nggak langsung dibiarin seperti itu aja. Iya, dan itu juga berpengaruh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya Pak ya tentunya ya. Karena kan kalau nggak pakai, karena itu sumber daya yang paling tinggi hasilnya, dan limbahnya ada, cuman bisa diolah. Oke, menarik ya. Sepertinya kita butuh satu sesi khusus memang berbicara mengenai energi baru terbarukan ya. Tawari aja dulu. Begitu ya. Siap Pak Giri. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kegiatan mahasiswa baik itu maupun ekstrakurikulernya yang ada di program studi teknik elektro ini seperti apa sih Pak? Siapa tahu ini menjadi acuan ya dan minat untuk calon mahasiswa yang mau kuliah di teknik elektro. Kalau di kita itu pertama jelas ada klub robotik. Kita setiap tahun itu ikut lomba kontes robot di Indonesia. Itu tiap tahun kita ikut, Bu. Oke. Jadi kalau klub robotik ada, kemarin itu saya baru bikin namanya klub elit. Elektronik, literasi, innovation and teknologi. Oke, mantap. Singkatannya Pak. Oke. Iya, makanya bilang ternyata banyak yang gabung, apa karena saya bilang baca elitnya gitu kan. Kelompok elit begitu ya. Kelompok elit mereka. Kenapa saya bilang literasi? Kenapa masuk literasi? Ya karena Anda harus rajin-rajin membaca. Anda harus rajin mengulang sehingga Anda memahami sesuatu, saya bilang gitu kan. Nah, inovasi saya harapin grup ini bisa mampu berinovasi. Nah, jadi kan baru kemarin saya bilang ketemu sama timnya gitu kan. Ini jadi saya bagi divisi-divisi. Jadi saya masukin ada divisi metaverse. Saya bilang, gimana caranya teknik elektro bisa masuk ke metaverse? Wow. Perusahaan metaverse ya Pak ya? Ya bukan perusahaan, kan metaverse yang punya bagian dari itu. Oh iya, betul sekali Pak. Jadi seakan-akan kita bisa punya lapak di metaverse. Jadinya kayak gitu kan. Nah, ya silakan saya bilang kalau memang butuh uang, kalau nggak bisa ya udah kita diskusi aja gitu kan. Apa sih metaverse? Kenapa lagi booming sekali metaverse? Betul. Kenapa kita beli sesuatu yang digital itu mahal sekali harganya? Masa Effendi Ghazali bisa ngasilin uang, kita enggak gitu. Itu aja. Cuma saya bilang passionnya jangan uang loh ya. Kita passionnya having fun. Kalau kedepannya saya tuh targetnya Anda ikut klub ini minimal TA kalian tuh bisa selesai tepat waktu. Nah, di klub ini Anda bisa dapat ide lah, dapat sesuatu yang baru gitu kan, sehingga itu bisa minimal saya bilang buat TA Anda. Kalau uang itu ada tanda kutip, ya itu mengikuti lah saya bilang gitu kan. Yang penting passion kalian tuh ada passionnya gitu kan. Oke, menarik berarti ekstrakurikulernya ya Pak ya. Apalagi ada kelompok elit tadi ya. Oke, iya gitu betul. Nah, terkait dengan robotik yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya elektro dan robotik ini sebenarnya apa sih Bapak hubungannya? Nah, apakah memang robotik ini ada atau khusus untuk program studi yang lain selain dari teknik elektro ini begitu Pak? Robotik, Bu. Kalau kita bicara robotik pure-nya itu emang benar-benar anak elektro yang bisa. Harusnya ya. Oke. Tapi kan sekarang kan robotik itu udah dibuat semakin mudah. Jadi ada robotik yang hanya kayak main puzzle. Pasang komponen ini gitu kan. Jadi mereka tinggal jalanin. Oke. Kayak main Lego aja gitu kan. Tapi kalau kita bicara pure robot yang bisa berrobot tuh ya orang elektro. Karena ada rangkaiannya. Nah, cuman mekanismenya kan bisa bekerja sama dengan orang mesin. Bagaimana mekanisme gerak dari robot itu. Nah, cuma kan gerakin roda seperti apa, programmingnya seperti apa, rangkaian seperti apa, itu emang pure orang elektro bisa bicara seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara soal IT itu semua orang udah bisa, nggak cuma orang elektro aja, Bu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang belajar programming, mau anak sipil, anak mesin, anak tambang itu boleh, silakan aja. Tutorialnya sudah banyak, modalnya ada, cuman cukup laptop sama YouTube sama baca buku, uji coba.
Tapi kalau robotik kayak mobil listrik, itu harusnya anak elektro yang lebih menguasai. Nah, makanya bilang peluang ya banyak. Mobil listrik itu feature semua. Jadi peluangnya itu di feature semua. Peluang mobil listrik Indonesia udah mulai booming nih kan. Bagaimana tiba-tiba mobil listrik rusak, siapa yang bisa perbaiki? Anak elektro harus yang bisa. Iya harus ya Pak ya. Karena kan itu listrik jelas, listrik anak elektro. Kalau sekarang mobil itu orang mesin bisa perbaiki. Betul. Tapi kalau udah listrik tambah rangkaian elektronika di mobil listrik itu ya pasti orang elektro. Itu peluangnya. Makanya kenapa saya bilang revolusi industri 4.0 ya supaya mereka bersiap Bu. Ya kan? Mobil listrik itu udah ya bukan masa depan lagi, orang udah mulai. Iya, sudah ada ya di Indonesia sudah banyak, terutama di Jakarta ya seperti itu. Iya, pajaknya murah lagi. Pajaknya murah lagi. Betul Pak. Ini terkait dengan robotik tadi, kita kembali lagi ke robotik ya Bapak. Apakah ada keterlibatan mahasiswa mengikuti perlombaan robotik baik di tingkat misalnya tingkat lokal ataupun tingkat nasional begitu Pak? Kan saya bilang tiap tentu elektro ikut KRI Bu, kontes robot Indonesia. Kontes robot Indonesia ya. Oke. Jadi ada kontes robot Indonesia, ada kontes robot seni Indonesia KRRSI namanya. Dan kita punya robot Android. Humanoid. Apa itu Pak? Humanoid itu kayak boleh dijelaskan? Robot kecil. Nah, kita tinggal bikin programmingnya aja. Jadi dia bisa joget, bisa jalan. Nah. Wow. Jadi human ya? Humanoid, tapi dia segini. Ukurannya kepala lengkap, tangan ada, kaki ada gitu. Dan itu sudah dibuat oleh mahasiswa teknik elektro ya? Enggak, waktu itu dia beli jadi. Makanya saya bilang kan robotik itu kalau pure buat dari awal tuh anak elektro. Tapi sekarang orang udah bisa beli humanoid yang udah jadi, tinggal lakukan programmingnya aja. Nah, cuman paling nambah fitur. Anda kalau misalnya mau jalan, mau gerak ini gimana di tangannya itu apa perlu ditambah suatu mekanisme apa lagi gitu aja. Oke, menarik ya Pak ya. Robotik, mobil listrik gitu kan, kemudian energi terbarukan. Wow, luas sekali sebenarnya teknik elektro ini ya. Jadi sebenarnya buat calon mahasiswa yang sudah tertarik sekali gitu ya terkait dengan hal-hal tersebut, pokoknya jangan khawatir, masuk saja ke teknik elektro UBB. Nah, sebelum ke sana Bapak, kira-kira sebenarnya ada kriteria khusus tidak sih untuk calon mahasiswa gitu kan? Misalnya saya lemah nih di hitung-hitungan, kan katanya anak teknik tuh harus pintar hitung-hitungan begitu. Tapi saya pengen sekali masuk ke teknik elektro. Nah, ada kriteria khusus tidak sih Pak untuk calon mahasiswa yang mau terlibat ya masuk ke jurusan teknik elektro? Kalau saya sih pertama menyarankan passionnya ada dulu Bu ya. Jadi begitu gabung, emang dia udah minat dari awal. Kadang saya tanya masuk anak elektro, tanya kenapa masuk elektro, mereka bingung gitu. Disuruh orang tua. Iya, disuruh orang tua lah atau galau atau gimana gitu ya. Saya bilang kan, karena elektro ini gini saya bilang, elektro ini kuliah yang paling cepat berkembang. Ya kan? Kenapa saya bilang cepat berkembang? Pertambangan saya bilang. Dulu nambang timah sampai sekarang itu masih dipakai kapal keruknya. Anda berjalan elektro, HP Anda yang Nokia tahun 90 nggak dipakai lagi Bu. Benar nggak? Betul sekali. Anda baru belajar 3G. 3G udah selesai. Belum selesai belajar 3G nih. Udah ada teknologi 4G. Sekarang on prosesnya 5G. Cepat sekali. Kita mau beli HP-nya, orang udah mulai ke 6G. Jadi maksud saya, karena elektronik perkembangannya cepat sekali, kayak komputer. Itu komputer tuh kan luar biasa Bu. Hard disk dulu megabyte, gigabyte, sekarang udah satunya terabyte. Sama VGA. Belum ada kata orang cryptocurrency. Nambang, kita bisa nambang anak elektro. Nambang koin digital. Bisa apa nambang kita? Wah, nambang yang sesungguhnya. Nambang yang digital, nambang yang lebih mahal kan? Betul. Koin itu satu koinnya 600 jutaan sekarang. Cuman nambangnya semakin susah. Nah, jadi maksud saya artinya kan, nah itu di dunia, kenapa saya bilang IoT? Karena kan pergerakan dunia itu udah berubah, teknologi itu udah seperti itu. Kalau Anda belajar tambang itu misalnya belajar batu-batuan, dari dulu sampai sekarang itulah batuannya. Gak mungkin karena tahun depan berubah nama batunya jadi batu bere gitu, nggak mungkin, tetap batu bara. Hanya kalorinya berapa, ini berapa. Sedangkan di elektro, HP Anda 3G sekarang udah 4G, udah dibilang jadul. Itu nggak gaul nongkrong, wah. Masih 4G. Iya, masih 3G, gimana gitu sih kan? ini? Lihat kamera dulu, kamera 1. Sekarang kamera udah 4 kamera. Jadi nelpon kayak gini pun kelihatan 1 kamera itu udah tuh, HP zaman dulu gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini, Bu. Makanya saya bilang ke anak elektro, sebenarnya peluang di elektro tuh banyak. Kalau Anda mau belajar dari semester 1, belajar programming, desain grafis, jaringan, apalagi security. Security itu susah sekali security. Orang security itu tuh gajinya minimal 2 digit.
Kenapa 2 digit? Karena orang butuh. Yang fokus ngurusin security itu kayak di hack, antivirus dan lain-lain itu sangat susah nyari orangnya. Jadi kalau udah dapat, udah Bu. Apalagi kayak programming. Programming itu susah sekali. Maka saya bilang karena fokus elektro itu emang bukan di IT ya sebenarnya. Karena IT itu ada mata kuliah itu nggak terlalu banyak dibandingkan elektronika, kontrol, sama telekomunikasi, apalagi TTL. Makanya saya bilang kan kalau mau belajar programming itu dari pertama. Ya kan, karena itu berguna. Artinya buat Anda lah. Anda jago programming itu pasti gampang buat Anda kok. Anda pasti dicari orang. Oke, siap, mantap. Tadi Pak Giri sempat nge-mention mengenai IoT ya, Internet of Things. Sebenarnya apa sih Pak Internet of Things itu dan kaitannya dengan teknik elektro ini? Kalau IoT dan teknik elektro ya sangat berkaitan ya. Karena IoT itu kan bagaimana membuat device apapun terhubung dengan internet. Any device, Bu. Sepatu Ibu bagaimana konek internet nanti? Kenapa sepatu saya masih konek internet, Pak? Mungkin ke depan Ibu berjalan kemana tuh udah ketahuan. Berapa langkahnya, berapa kali terbakar. Taunya dari mana? Ya dari langkah kaki Ibu. Kacamata udah ada Google Glass. Jam tangan smartwatch. TV smart TV. Kulkas udah ada smart kulkasnya ke depannya. Sama rumah pun udah smart home, Bu. Jadi itu peluang bagi orang elektro. Itu dirancang bagaimana apapun itu bisa connect ke internet. Perangkat artinya pasti perangkat elektronik, Bu. Device yang elektronik karena menuju smart device, perangkat pintar. Dia nggak bisa disebut perangkat pintar kalau dia nggak connect internet. HP Ibu canggih-canggih nggak connect internet percuma kan? Pasti Ibu kesel juga kan. Nih HP saya iPhone 13 tapi nggak punya pakai data, kayaknya nyesek sekali gitu. Mau ngapain saya dengan HP ini gitu kan? Nah, ya istilahnya seperti itu. Makanya saya bilang kenapa sih IoT? Bayangin aja ada berapa banyak device di dunia ini. Wow. Ya kan? Iya. Jadi IoT itu, kalau kita kan zaman kita, Bu, kita bagaimana kita connect internet kan? Masih lama internet kan? Nah, sekarang zamannya itu udah bergeser, bagaimana seluruh device ini bisa terkonek internet. TV, mobil, motor, rumah pun harus connect internet. Semua sudah smart ya Pak ya? Sudah smart. Smart house, smart TV, smartphone. Smartphone, handphone aja istilahnya handphone kita pun naik jabatan, Bu. Dari handphone menjadi smartphone. Nah, kitanya naik nggak istilahnya kan? Nah, bagaimana kitanya? Sekarang kan handphone dulu kan, pakai cuma bisa nelpon sama bisa SMS. Sekarang dia naik jabatan. Disebutnya smartphone. Kenapa dia disebut smartphone? Dia bilang. Ada apa dengan dia? Tapi kalau lihat bentuknya sama aja, Bu. Sekarang handphone Ibu lihat bentuknya segi 4 semua kan? Betul. Kalau zaman dulu kan keren kan, ada macam-macam kan. Nokia itu ada hampir 20 bentuk ditawarin sama dia, kayak komunikator, N90. Betul. Iya kan? Sekarang bentuknya segi 4 semua, Bu. Bedanya sekarang di mana? Kalau dulu kan satu kamera nggak ada bedanya. Sekarang begitu nelpon, ada 4 kamera tuh di belakangnya tuh. Wah, keluaran terbaru. Oke, mantap. Nah, sekarang bagaimana Pak sebenarnya kesiapan dari program studi teknik elektro itu untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar tangguh dan sesuai dengan permintaan pengguna di era revolusi industri 4.0 ini, Pak? Makanya kan saya tuh pengennya kan di elektro itu kan begitu klub elit udah diciptakan, saya pengen udah diciptakan budayanya. Lingkungannya tuh mereka udah bagaimana terhubung dengan dunia revolusi industri 4.0. Bagaimana sih virtual reality, augmented reality, metaverse. Artinya istilah-istilah itu jangan sampai begitu orang ngomong Anda nggak paham gitu loh. Atau yang itu ngobrol sama jurusan lain, saya bilang ngobrol sama jurusan lain ngomongnya tentang metaverse. Wih, metaverse tuh gini-gini loh. Ya, kan kelihatan loh anak elektronya gitu kan. Yang diajak ngobrol roaming kayak saya. Apa itu metaverse? Nah, artinya maksud saya gini, bagaimana kita. Jadi kan saya pengennya tuh ini kan kita lagi fokus di akreditasi ya. Akreditasi saya pengen fokus di bagaimana sih elektro akan punya perangkat-perangkat yang akan bisa membangun kayak IoT. Kan TA kita udah banyak kan IoT, Bu. Internet of Things. Bagaimana ngontrol sensor, bagaimana ngontrol pintu, bagaimana ngontrol tempat sampah itu berbasis IoT. Kedua, bagaimana kita bisa membangun konten VR dan AR, virtual reality dan augmented reality. Saya tanya berapa sih butuh biayanya? Kan emang mahal, Bu, karena VR itu kan bahkan butuh pakai kacamata khusus yang Google. Nah, cuman bangun kontennya saya nggak tahu seperti apa. Nah, itu makanya saya bangun klub itu untuk menciptakan bagaimana persiapan mereka menghadapi bukan IoT aja, Bu ya, tapi kan ada EBT, energi baru terbarukan, era mobil listriknya. Jadi pengennya mereka itu ketika lulus mereka punya nilai plusnya.
Oke, mantap. Nah, sekarang berarti terakhir nih Pak Giri, berikan closing statement silakan untuk calon mahasiswa yang kenapa sih harus kuliah di jurusan Teknik Elektronya UBB? Silakan Pak Giri. Kenapa Anda harus memilih teknik elektro, Bu ya? Karena teknik elektro akan memberikan Anda pengetahuan terbaru yang Anda butuhkan di masa depan. Kami akan mengajarkan Anda tentang energi baru terbarukan, tentang revolusi industri 4.0 dan IoT serta teknologi-teknologi yang akan dibutuhkan Anda dalam menghadapi persaingan di masa depan. Gitu, Bu. Insya Allah Anda akan mempunyai nilai lebih dibandingkan lulusan lainnya. Oke, mantap. Baik, terima kasih banyak Pak Gigi untuk bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap, Bu. Demikian sharing session hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.